Aku menemukan sepotong kayu hangus yang tampak biasa di dalam hutan. Namun, begitu aku mengangkatnya, lapisan luarnya retak dengan sendirinya, memperlihatkan sebuah pedang ajaib yang memancarkan cahaya biru. Saat kuayunkan pedang itu sedikit saja, sang ratu langsung terpental dan jatuh ke tanah. Kemudian tanpa sengaja pedang itu menghantam sebuah batu dan membelahnya menjadi dua dengan mudah. Setelah berhasil menyelamatkan teman-temanku, aku menepati janjiku dengan menyerahkan pedang ajaib itu kepada Raja Iblis. Aku berharap ia akan mengirimku kembali ke duniaku. Namun ternyata, yang sebenarnya diinginkannya bukanlah pedang itu, melainkan batu ajaib yang sebelumnya kumiliki. Saat proses pertukaran berlangsung, Raja Iblis menyadari bahwa batu ajaib yang diberikan kepadanya hanyalah sebuah batu palsu. Tepat saat itu, gadis katak tiba-tiba muncul dan melemparkan pedang ajaib itu ke arahku. Aku menangkap pedang tersebut, tetapi bukannya menyerang. Aku mengayunkannya membentuk sebuah lingkaran di udara. Detik berikutnya, sebuah portal waktu terbuka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku langsung melompat masuk ke dalamnya. Gadis katak hanya bisa menyaksikan kepergianku dengan hati yang hancur. Meski telah kembali ke duniaku sendiri, aku sama sekali tidak merasa bahagia. Aku terus dihantui rasa bersalah karena merasa telah meninggalkan gadis katak sendirian. Akhirnya, aku memutuskan untuk kembali menjemputnya. Aku kembali ke danau tempat pertama kali memasuki dunia lain. Namun kali ini bukannya tiba di dunia sihir, aku justru muncul di sebuah kantor polisi. Di dalam sel tahanan, aku bertemu lagi dengan pria tua misterius yang pernah kutemui sebelumnya. Dengan cerdik, aku berhasil mengembalikan tongkat sihir miliknya. Sebagai balasannya, ia memberiku umpan ajaib sambil berkata, "Berikan ini kepada seekor naga kecil berkepala 3. Saat waktunya tiba, ia akan membantumu." Setelah itu, ia menciptakan sebuah pintu ajaib di dinding. Aku mengambil pistol milik seorang polisi dan tanpa rasa takut melompat masuk ke dalam portal. Saat keluar dari portal, aku kembali berada di dunia sihir. Di sana, aku menemukan seekor naga kecil berkepala 3. Aku melemparkan umpan ajaib di depannya. Namun pada saat yang sama, para prajurit datang menangkapku, lalu membawaku ke istana. Sementara itu, naga berkepala 3 tetap dengan tenang memakan umpan ajaib tersebut. Hari itu adalah hari ketika matahari dan bulan ditakdirkan sejajar. Dengan menggunakan pedang ajaib dan batu ajaib, sang raja memulai ritual untuk memperoleh keabadian. Aku menembakkan pistol ke arahnya untuk menghentikannya. Namun sang ratu mendorongku hingga tembakanku meleset. Peluru itu mengenai tubuh sang raja. Akan tetapi ia kembali berdiri. Ia benar-benar telah menjadi abadi. Tiba-tiba naga berkepala 3 datang terbang dan menyerang sang raja. Ia menyemburkan api, tetapi sang raja sama sekali tidak terluka. Memanfaatkan kesempatan itu, aku diam-diam melepaskan ikatan yang membelenggu gadis katak. Ia berkata, "Raja itu tidak akan bisa mati sebelum batu ajaibnya dihancurkan." Aku segera mengalihkan perhatian sang raja dengan bertarung melawannya. Sementara gadis katak berusaha mendekati batu ajaib. Namun sang ratu menghadangnya sambil membawa pedang ajaib. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Di tengah pertempuran, batu ajaib terlepas dari pedang dan jatuh ke tanah. Sayangnya, gadis katak tidak berhasil mengambilnya. Sementara itu, naga berkepala 3 berhasil membebaskan Raja Iblis. Saat pertempuran berlangsung, sang raja mulai mengungkap rahasia masa lalunya. Ia mengaku telah mengalahkan seorang pendekar hebat demi merebut takhta. Bahkan, ia juga berniat membunuh putra pendekar itu, yaitu aku. Tepat saat itu, Raja Iblis muncul sambil membawa batu ajaib. Ia tahu bahwa jika batu itu dihancurkan, dirinya juga akan ikut musnah bersama sang raja. Namun demi mengakhiri semuanya, ia tetap memilih menghancurkan batu tersebut. Melihat kesempatan itu, aku menghantam kaki sang raja dengan sekuat tenaga. Raja Iblis segera merebut kembali batu ajaib itu dan membelahnya menjadi dua menggunakan pedangnya. Begitu batu ajaib hancur, tubuh sang raja dan Raja Iblis perlahan-lahan memudar hingga lenyap ke udara. Melihat hal itu, sang ratu langsung melarikan diri demi menyelamatkan dirinya. Semua orang yang sebelumnya telah berubah menjadi batu kembali hidup seperti sedia kala. Dan akhirnya, kutukan yang menimpa gadis katak pun terangkat untuk selama-lamanya.